yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Apa maksudnya kilat itu? Kata Imam At-Tabari, juga di kitab-kitab tafsir yang lain, yang dimaksud dengan kilat yang bercahaya itu adalah pengakuan palsu mereka. Maksud dari kilat itu artinya adalah pengakuan palsu orang-orang. Kalau kita berbuat baik, langsung dibalas Tuhan juga, itu hati-hati juga itu. Kenapa? Nanti di akhirat tak dapat lagi. Dapat lagi. Bisa begitu. Ini udah makom sufi. Begitulah kira-kira. Makanya banyak sufi itu doa dia sering, ya Tuhan, kalau kamu masukkan aku ke dalam surga karena pahalaku, dan kau masukkan aku ke surga. Tapi kalau kau masukkan aku ke surga karena kau cinta pada aku, masukkan aku ke dalam surga. Tapi itu Pak, udah tinggi lah itu. Kalau orang Medan, yang penting masuk itu dulu. Penting masuk surga itu udah aman itu. Insya Allah perbuatan-perbuatan baik itu kembali kepada kita. Satu, itu tafsir. Ada yang lain Ustaz? Ada. Saya selalu uraikan pendapat-pendapat yang macam-macam. Apa fungsinya itu? Supaya pikiran kita jamaah umat Islam ini terbuka. Itu maksud saya. Dan itu sering disalahpahami. Seringkali itu, 3 minggu yang lalu, saya jelaskan begitu, tak terima jamaah itu. Terima dia. Kenapa Ustaz beda-beda? Satu aja supaya kami ngerti. Justru makin gak ngerti. Kenapa? Minggu ini ibu mengaji, saya sampaikan satu. Minggu depan disampaikan Ustaz yang lain satu. Ibu bingung jadinya itu. Tapi coba saya sampaikan dua-dua sekaligus. Sekali ketemu. Selesai masalah kan? Dalam urusan itu. Ini kita ini sekarang tidak siap beda pendapat. Yang buat kita lemah itu. Musik, apa hukumnya? Ya beda. Beda dari dulu. Tapi ada orang nggak mau beda, berantem, ribut. Gara-gara itu. Beda-beda. Nah ini pun begitu. Apalagi maksud kilat itu? Kritik Al-Quran kepada sifat buruk orang-orang munafik dan manusia. Itu kalau dilihat di Al-Quran itu, sering begini. Hanya sedikit umat manusia itu yang bersyukur. Kebanyakan mereka itu kufur. Itu enggak enak didengar itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit manusia itu yang bersyukur dan kebanyakan kufur. Itu tak enak didengar telinga. Tapi itu faktanya. Itu barqun, kilat yang menyambar-nyambar kepikiran kita untuk mengkritik kita. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau berubah dalam kehidupan ini, akui dulu kesalahan. Itu langkah pertama. Akui dulu kesalahan. Karena nasihat Gus Baha itu, saya senang sekali mendengar itu. Karena kadang kita ini merasa besar. Apalagi guru. Saya pernah itu mahasiswa S1, dilawannya pikiran saya. Saya merasa hebat, kamu masih S1 udah lawan saya. Begitu pikiran saya tiba-tiba. Tiba-tiba saya tonton video Gus Baha. Katanya begini, langsung menusuk di hati saya mendengar itu. Caranya, supaya kita ini tidak mudah sakit hati, jangan anggap diri kita itu siapa-siapa. Itu rupanya caranya. Semakin kita anggap diri kita besar, makin banyak sakit hati kita di dunia. Betul itu. Saya ini jangan macam-macam. Saya ketua BKM, itu nanti banyak sakit hatinya. Jangan macam-macam. Saya ini camat, saya DPR, banyak sakit hati. Karena sedikit saja orang bilang kritik ke kita, kita langsung mau gas dia itu. Dan itu buat masalah itu. Kita benci sama orang yang kena kita. Jadi masalah itu. Ini yang saya ucapkan ini mudah ini disampaikan. Pas mengerjakannya baru sulit. Iya. Itu dulu ya Pak. Sekarang ini udah jarang. Seringkali saya alami.
Ada anak-anak dihukum. Kita kan guru, tak terima orang tuanya. Datang dia, protes-protes ke kita. Itu kalau kita baca adab-adab guru kepada murid, ada itu disampaikan, kalau orang tua yang protes itu ke gurunya, itu anaknya itu tidak dapat ilmu lagi. Itu kalau kita tanamkan terus dalam hati kita, sakit hati terus jadi guru ini. Itulah yang kita rasakan. Tapi kalau kita anggap diri kita nggak ada apa-apa aja, kita maafkan itu. Jadi mulai sekarang, terimalah kritik-kritik Al-Quran itu. Kalau kita nggak terima itu, dibilang Al-Quran kita buruk, kita munafik. Nah, bayangkanlah itu. Barkun. Banyak rupanya Ustaz, di Al-Quran itu manusia itu disebut tidak bagus, banyak. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan banyak keluh kesah. Banyak kali keluh kesah. Dulu sebelum masjid ini ada AC, panas katanya. Nanti kalau udah dingin AC-nya ngantuk katanya itu. Mengeluh dia. Ustadz itu suaranya lembah, aku jadi ngantuk kalau ngaji. Ustadz itu suaranya kuat, kasar kali nggak enak. Mengeluh aja. Azan. Wah itu azannya tak enak. Dia aja suaranya. Pas datang anak-anak yang baru, mudah kali muazzinnya, seharusnya yang dewasa lah supaya lebih senior. Mengeluh. Manusia itu. Banyak kali keluhannya. Khuliqa halu'a. Dulu sebelum nikah, enak kali nikah. Udah nikah baru tahu dia. Banyak masalah. Banyak kali masalah. Pas nikah tidak punya anak, mengeluh, tiap hari mengeluh, udah punya anak, baru tahu dia. Banyak masalah, mengeluh. Nanti pas hidup ini dia mengeluh, tak tahu dia dalam kubur lebih banyak masalah lagi tuh nanti. Menghadapi dua malaikat itu, mungkar dan khuliqa halu'a, banyak keluh kesah. Cuman kata Al-Quran, sekalipun manusia itu diberikan potensi yang baik dan yang buruk, kita bisa jadi orang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lihat Pak. Dia sebut dulu keburukan kita, baru dia kasih solusi. Ada jalan keluar. Sekali lagi saya sampaikan, kalau mau berubah dalam hidup ini, akui dulu kesalahan. Itu yang pertama. Akui dulu kesalahan. Kalau kita tidak mengaku salah, kita selalu merasa hebat dan tidak akan ada perubahan. Akui dulu kesalahan. Dan Al-Quran banyak menjelaskan kesalahan-kesalahan manusia. Banyak menjelaskan. Supaya kita ini berubah dan berpikir. Bapak Ibu yang saya hormati. Saya lompat-lompat ya Ustaz. Saya lihat 21 menit. Ada tanya jawab pula ya. Kemudian. Yakadul bar. Kilat itu yakhtafu. Menyambar. Apa itu menyambar? Dia gunakan di situ macam burung elang. Ketika dia sambar itu ular, dia itu artinya mencuri dengan cepat. Itu artinya itu. Mencuri dengan cepat. Itulah kira-kira. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mirip artinya dalam bahasa Arab. Mirip. Mencuri dengan cepat. Itu artinya menyambar. Bayangkan Pak, burung elang yang menyambar ular. Cepat dia itu. Tak berani dia lama-lama. Cepat diangkat. Seolah-olah kilat itu menyambar mereka. Itulah kritik-kritik Al-Quran itu tadi. Mencuri dengan cepat. Itu sebenarnya perasaan mereka saja itu begitu. Perasaan mereka saja. Bahwa ada yang mencuri dengan cepat. Kenapa begitu? Karena kebenaran yang disampaikan Al-Quran seolah-olah merampas penglihatan mereka itu. Macam kita ini, apa yang disampaikan itu lewat saja. Nah, begitu. Lewat saja. Tak berhenti dia.
Kenapa itu terjadi? Kebenaran itu lewat saja, tidak lengket. Karena dari awal kita mau terima yang disampaikan orang. Kan kita kalau sudah benci sama orang, pas dia sampaikan yang betul, Pak. Jangankan mendengar yang dibilangnya, nengok mukanya pun malas gitu. Itu tak betul. Baca aja Al-Quran itu. Biarpun disebutnya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu tidak apa-apa itu. Baca terus. Macam ini kan nggak enak didengar, tapi begitulah dia. Intinya, mari kita introspeksi. Ada nggak kena? Nah itu maksudnya. Baru dia lanjutkan. Kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kilat yang tadi itu menyinari mereka, maksudnya itu setiap iman itu datang kepada hati mereka. Ini perumpamaan ya Pak ya. Perumpamaan. Harus begitu. Namanya tadi amsalul Quran. Ada khusus pembahasannya. Begini, ada khusus. Setiap kilat itu menyinari mereka, dalam kurung mengartikannya, setiap keimanan itu datang ke dalam hati orang-orang munafik, masuk iman itu. Dia kan keluar-keluar masuk. Ini masuk tiba-tiba. Apa yang terjadi sama mereka? Kata Imam At-Tabari, mereka akan melihat keuntungan dalam Islam. Jadi setiap iman itu masuk, mereka lihat keuntungan dalam Islam. Ini lama saya renungkan ini. Kayaknya ini nggak betul juga ini. Yang setiap iman itu masuk, mereka melihat keuntungan dalam Islam. Orang munafik itu. Apa keuntungannya? Kita lihat. Ini nanti boleh dicek dalam tafsir At-Tabari.